Bersusah hati. Ya. Tuh bolong tuh. Nah, oke. Oh, jangan dikira segitu nggak banyak. Nah, jadi ini cuma gerak segini doang ini. Nah, ini bukaannya banyak itu. Apalagi yang nih. Ini kelihatannya cuma segitu, tapi kebocorannya tuh. Kelihatan enggak? No, open, Bos. Tuh. Kelihatan open banget kan? Nah, tuh. Bocor. Ini nanti di set terus ini ditekuk-tekuknya mantap. Ini kan bekasnya ditekuk-tekuk ini. Nih. Terus saya mau lepas baut blok. Bautnya patah soalnya. Memaksakan. Duh. Oh, tuh.
Wadidaw, hobe. Siap teman-teman. Di sini kita akan coba jelaskan untuk permasalahannya, yaitu motor nggak bisa stabil. Hidupnya susah. Sekali hidup itu kayak kehabisan bensin. Lepas gas mati. Tapi kalau langsamnya dinaikkan, dia membesar terlalu tinggi. Terus suara mesinnya kan tadi dengar sendiri. Ada suara keras di bagian mesin. Tangnya masih oke. Tapi suara apa? Buring dan piston. Buring dan pistonnya jelas banget suaranya. Nah, di sini kalau kita lihat ini piston seret ya. Seret tahu ya, seret. Nah, ini berat dia gerakannya. Beratnya ini akan menyebabkan motor nggak bisa langsam pada RPM rendah karena keberatan. Poros engkol enteng di sini. Ya, jadi poros engkol nggak berat. Kenapa motornya susah langsam? Satu, alasannya membran yang bocor. Membran yang bocor seperti yang saya jelasin tadi tidak akan membuat motor itu bisa stabil. Jadi harus rapat karena kebocoran itu akan mengurangi nilai kompresi pada RPM rendah. Kemudian pada RPM tinggi juga akan menyebabkan bahan bakar boros. Ditambah lagi di sini blok pistonnya itu seret bos, jadi piston nggak bisa bergerak bebas ya. Nah di sini apa sih masalahnya? Itu buringan tanam. Nah di sini buringan tanam itu bahannya tidak tahu ya, bahannya ini memuai. Nih perhatikan. Nah jadi di titik ini dia memuai ya, memuai di situ sama di bagian punggung sini sama di bagian sini. Nah ini. Terus pada bagian exhaustnya dia juga masalah. Nah nih. Di sini lebih ngambang ya. Nah tuh seret semua ini. Terlebih lagi ini di sini seret. Nah ini kan dipaksa masuk ya, sejatinya nggak mau masuk tapi dipaksa masuk, otomatis kan ngedorong blok ini. Cuman kalau dilihat dari blok ini masalahnya itu kualitas logamnya ya, logamnya bro, kualitas logam, terus ketinggian daripada lubang transfer, lubang bilas. Lubang transfer, lubang bilasnya horor ini teman-teman. Mana sih yang disebut lubang transfer, mana yang disebut lubang bilas? Gampangnya ya kan. Nah di sini adalah lubang bilas nih yang lurus sama karburator. Itu juga nggak menapak sempurna ya. Ada korosi di sana. Nah ini tuh keropos-keropos. Nah ini kualitas daripada logam ya bos. Tuh. Nah satu lubang ini berfungsi untuk membilas, mengirim bahan bakar ke sini, ngebersihin sisa pembakaran. Sedangkan yang ini lubang input, masuknya bahan bakar dari karburator. Ini juga sama, cuman ini input karter ya. Jadi dia itu menyuplai ke karter, dari karter baru ke transfer, dari transfer ini juga ada yang ke sini, dari karbu langsung ke sini juga ada gitu. Nah di sini yang disebut lubang transfer ini bos, ada dua ya, 1 2 totalnya 4, kanan dan kiri. Oke, kita sudah bahas tentang input karter sama bilas ya. Kita ke transfer ini. Nah ini transfer, lubang transfer itu ini sama ini yang diwakili, yang kecil sama yang besar. Ya, kalau yang besar itu arahnya dominan ke sisi sini. Jadi arahnya itu ke sini, coh. Sedangkan yang ini lurus, coh. Ini akan belok ke sini, bos. Sesuai sudut arahnya ke sini. Pak. Kalau ini ke sini, pak itu jadi silang. So, kemudian yang ini namanya lubang knalpot. Nah, ini lubang knalpot ini. Tenaga bisa didapat apabila lubang-lubang ini sesuai. Nah, kita ukur dulu. Apabila lubangnya tidak sesuai, ini nggak bertenaga. Kira-kira seperti ini. Kita ambil titik maksimumnya. Oke, saya ukur lagi. Set. Oke, berapa nilainya? Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Itu oke, masih di batas wajar segitu. Masih 27. Normalnya berapa? Nomornya 28 normal ya. Kalau lubang pabrikan itu 28,5 pabrikan. Kita ukur. Oke, saya
dapat di angka. Nah di sini kurang naik tuh. Untuk bilasnya itu di angka 42, nyaris persis. Standarnya berapa? 40,5 standarnya ini. Jadi dia kurang naik, kurang naik 1,5 mili begitu bos. Untuk lubang transfer ini lebih sedikit, 40 kayaknya dia. Ntar coba di 40 lebih, 40 di angka 40. Nah itu oke. Lubang transfernya segitu aman bos. Standarnya berapa? Standarnya 39,5 ataupun 40 nggak apa-apa juga. Nah pengaruhnya apa sih lubang ini lebih tinggi sama lebih rendah? Jadi kalau lubang bilasnya lebih rendah daripada lubang transfer, catatan ya, lubang bilas sama lubang transfer itu minimal sama rata, minimal banget itu sama rata. Jadi lubang ini bilas diukur dari permukaan atas ke bawah itu hitunglah 40, oke, atau 39,5 gitu. Terus bilasnya taruh di angka berapa? Angka 40. Jadi nanti ketemunya ini lebih tinggi, tapi bukan tanpa ukuran, ada ukurannya. Ukurannya ini sama ukurannya ini. Jadi kalau di bilasnya 40, maka ini 39,5 ya. Intinya selalu lebih tinggi, diukur dari sini ya. Diukur dari sini ya. Ini ketemu 40. Maka ini ketemunya 39,5 kayak gitu aja. Nah, kalau di sininya udah ketemunya 37, udah ketinggian, percuma juga dikejar-kejar gitu. Ini nggak bisa nih. Ini piston pasti berat karena kualitas buring. Kalau masalah nggak stabil sama ini membran, karbunya belum saya cek juga kan. Oh bisa. Jadi lecetnya ini cuma segini. Gak bawa hacker apa-apa nih. Tuh, jadi macet ya. Tuh. Ini seret banget ini, didorong aja berat. Ih, edan tuh. Buset. Sudah bunyinya kasar, seret. Ini kasar karena seret, bukan karena longgar. Kasar karena seret lebih berbahaya daripada kasar karena longgar. Nih, tuh, gadget nih. Tuh. Mau buat bawa buringnya aja mampu ini. Ini harusnya gimana? Ini harusnya dihunting ulang, dicek ulang. Kalau mau bagus sih. Kalau enggak ini panas dikit berat, panas dikit berat. Ini aja nggak panas tadi. Keberatan lah ini, makanya nggak bisa langsam. Seker kayak gini kok dipasang ya, sananya gimana gitu. Ih anjay, ih buset, nyaris ke bawah nih. Ini bos, ke bawah bos. Tuh. Oh. Ini bos. Tuh. Itu saya menunjukkan ke kalian bahwa seretnya piston ini seperti apa. Sampai ngangkat buring aja kuat. Tuh. Sampai ngangkat buring aja kuat, bos. Seret banget ini, piston seret dah. Tapi kondisi udah kayak gini ya pistonnya ya. Kalau saya nunjukin ini tak taruh kayak gini jatuh, blong, dia terlalu longgar. Tapi kalau saya taruh begini diem, oh nggak apa-apa. Tapi kalau didorong ringan. Nah ini atos bos, saya nekennya aja nih. Tuh, ada masalah. Nih, atosnya. Ini belum sampai ke bawah ya. Ini ditekan bobot segini harusnya turun bos. Kok kayak gitu caranya? Untuk memperlihatkan nilai seretnya bos. Kalau ngetesnya memakai tangan aja saya udah paham tangan ini seret, cuma kan kalian nggak lihat
seberapa seret. Ini saya nih, saya tidak hanya menahan dia tidak roboh. Oke, perhatikan, saya menahan dia tidak roboh, piston nggak mau turun, kan seret banget nih tuh ya. Saya tunjukin betapa seretnya piston ini. Soalnya saya nggak punya alat ukur tekanan ya. Tuh, gimana mau langsam seseret ini. Ini belum ada ringnya. Nih, ringnya belum dipasang deh. Kebayang aja teman-teman kalau ini ditambahin ring. Itu seretnya kayak apa ini? Nah, ini udah luka-luka kayak gini, itu akibat dipaksa. Sebelumnya ini dipaksa banget ini. Duh, sayang, piston ori loh. Udah gitu masuknya ini dipaksa juga nih. Nah, itu dari segi buring ya. Nanti saya serahin sama yang punya motor sih. Mau bagaimana? Bagusnya gimana Mas Bun? Terkait masalah pistonnya ya, ini kalau di apa ya, buringannya kok bisa kayak gitu ya, kayak mulet-mulet gitu bos. Misal mau dipakai paksa pakai ya percuma bos. Itu dari sini ke Cilongok aja udah mogok-mogok mulu nih ya, kalau kecuali di paksa gas tinggi. Kalau gas tinggi ya langsam, terus motornya panas, bunyinya serem gitu kan. Tapi kalau ini dilonggarin ya mending langsamnya motor. Tapi suara kasar mah nggak bisa hilang. Terus kalau panas nanti seret nggak? Itu tergantung kualitas buringnya. Saya nggak tahu buringnya itu buring kualitas kayak gimana ya. Jadi saya tidak tahu. Tergantung lah kualitas buringannya. Tapi kalau saya lihat di sini nggak tahu bagus, nggak tahu nggak. Saya nggak bisa menilai gitu. Wah, di sini pakai puyur gede amat ya. Nah, ini puyurnya nih, puyur lumayan mantap ini. Anjay, meler aku. Mungkin dikira kurang bensin ya, jadi puyurnya ini di up. Ini mah nyaris 200 lubangnya bos. Lubang kalau puyurnya RX itu nggak kayak begini. Di sini ada nomornya sih. 102 tuh katanya tuh. Ini beneran 102 gitu. Iya nggak sih? Coba lihat deh mata kalian yang lebih sehat. Seratus dua untuk karbo apa ini? Saya nggak tahu nih. Ini lubangnya gede banget bos. Tuh, edan mau. Ini biasanya punyane Shogun sih. Yang kayak gini punyane Shogun, cuman 102. Standarnya Erik itu 150. Tapi menurut kalian ini lubang 102 pas 200 ini. Saya nggak bisa baca puyur ya. Kadang-kadang saya itu nemu puyur 102 tapi lubangnya lebih gede loh daripada RX kit. Ini ukuran apa ya? Nggak tahu. Ini mau gede banget tuh ya. Tuh. Ini 102, aslinya puyur RX nggak kayak gini. Puyur RX itu kotak. Nah, di sana bautnya macet tuh. Nah, tuh. Oh, ini boros banget ini motor mah. Tenaga nggak ada. Ngebut dikit jerit ini. Semoga bisa copot ya. Kagak bisa ya, alamat. Maaf bos, aku meler bos. Biasa. Dan ini karbonnya gimana? Wah, banyak ini urusan. Berapa? 22 berapa atau 32? Bentar ya. Bolongnya mampet dia. Ini mampet ini. Ini masih standar lubangnya. Maaf, bolongannya sih. Atas saya udah nggak jelas. 30.
Hah? 30 ya tuh lubang. Kalau saya hafal lubangnya, ini lubangnya masih standar sesuai nomor ya. Ini masih standar. Di tengah sini. Nah, tuh. Ini belum saya korek karena kayak ada kotorannya tuh. Cuma ini nggak bisa dipakai nih. Nanti ngerepotin kalau sampai macet di dalam. 30 sih. Cuma tadi mampet sama kayak ada kerak-keraknya gitu ini. Jadi puyernya ntar diganti pakai standarnya aja RX, jangan kegedean gitu. Terus apa yang harus kita tangani kemudian membran. Ini udah jelas ya tadi ya, pistonnya seret, ini bekas luka keseretan. Ini ganset ini pasti panas gitu. Udah kelihatan ini bekas macet ya kan. Ini macet parah sebelah sini. Nah ini yang lebih gila lagi segini nih. Ini dari knalpot ini bos. Jadi knalpotnya kurang los, mungkin kotor, pekat gitu. Jadi hawa panasnya tinggi banget ke piston. Nah, makanya ada flek. Nah di sini lebih memuai duluan. Nah ini kan aneh banget buringnya sebenarnya. Paling aneh buringnya, kok bisa buring kayak gini. Di depan sini nih masuknya enak aja nih, masuk bang, slep. Di giliran udah masuk ke dalam, anjay. Nah ini di sini oke, di sini oke, cet. Nah harusnya segini bos. Di belakang sini longgar, di tengahnya gajut-gajutnya, bener bunyinya tak 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 tak. Ini apanya ya bos, kok bisa kayak gitu ya. Ini harus dientengin. Caranya gimana? Bawa ke bubut atau quarter ulang. Kalau intinya ini dibikin enteng gitu, nanti bunyi dia lebih. Ini kan udah bunyi karena bunyinya bunyi longgar seret kan, jadi tak 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 tak. Kalau dilonggarin semua bunyi nggak? Ya bunyi sama. Sekali lagi ini kalau dipaksa pasang sia-sia kerjaan, nggak ada gunanya nih. Tuh sampai ngangkat buringnya tuh. Kebayang aja seretnya bos kayak apa bos. Buring seberat ini nggak mau lepas tuh. Nah baru dia kan di sini pegangannya. Oke. Ini kalau mau bener ganti seker, quarter ulang yang bener tukang quarternya. Kalau enggak kayak gini aja tapi dilonggarin nanti kasar. Iya sekarang aja udah kasar, tambah kasar gitu. Ntar bawa ke bubut deh. Oke, karburator main parkit aja, ntar main parkitnya di standarin bisa. Membran nih jelas bocor lah. Oke, perhatikan di sini. Aku mau setting membran ini, mau kelaskan. Saya ajarilah, yang ngajarilah wong saya tak bukan orang pinter kon ngajari ta wong pinter. Baik teman-teman, perhatikan di sini ada benda di sini. Ini sebuah pengupayaan nyari nilai kok ganjelnya di bawah ya, agak bingung juga saya ini. Jadi di sini ada ganjelnya ini. Oke, bentar. Kita jelasin dulu logikanya. Kalau diganjel di sini, di bawah pelat itu logikanya masuk. Ini kan di bawah membran. Nah, perhatikan di sini akan nilai jarak yang ditemukan di sini. Nah, kan di sini akhirnya floating. Nah, jadi setebal itu dia ngangkat. Ya karena dia ada di bawah. Nah, nih. Bro kayak gini kan. Nah akhirnya sini ngangkat kan nih dengan nilai ketebalan ini. Kalau ini dibaut kenceng kan dia ngangkat di sini.
Ya karena mau sama tinggi ya. Lah maksud teori saya kamu mudeng lah. Ini ganjelannya nih. Ini ganjernya setebal kertas minyak. Udah gitu nggak sampai pinggir gitu kan. Nah, otomatis di sini akan open setebal kertas minyak gitu. Gimana nih ceritanya? Ya jangan heran lah, buring kayak gitu aja dipasang. Gimana ceritanya? Apalagi ini ya. Bisa membrannya diganjel, di bawah lagi ganjelnya. Maksudnya diganjel itu nggak di situ juga kali. Mungkin ini maksudnya gimana ya? Saya nggak tahu ya. Teori ganjel itu ya, bukan di bawah sini bos. Ini kadang kalau nonton konten nggak selesai kayak gini nih dampaknya. Ini harus rata di sini. Nah terus ini itu lidah yang dibalik. Kelihatan lidah dibalik. Nah ini nilai lengkungnya kan kayak gini. Sudut coatingnya di sini. Aturan itu seperti ini. Coakan ini selalu di kiri. Nah, karena ini dibalik, berarti kan ada dipaksa rubah posisi, ya kan? Nah, kalau ini benar. Nah, ini benar ini. Coatingannya ada di sini. Jadi kayak gini. Nah, yang satu tuh dibalik tuh. Nah, ini ada ganjelnya juga. Oke, kita pakai yang benar nih. Nah, gini, bos. Jadi ini harus rata, sama rata dari sini ke sini. Lalu setiap lidah membran itu punya sudut lengkung sendiri bawaannya. Jadi bawaannya itu punya sudut lengkung. Nah, maka ketika kita pasang seperti ini, nah kayak gini bos, ya. Ini di sini akan terjadi ngangkat karena nilai lengkungannya tadi. Nah, ketika ini dengan ini mungkin lebih tinggi ini ya daripada alunya. Jadi alunya diganjel biar nunduk gitu mungkin tujuannya. Coba kita lihat. Nah ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman bahwa karet sama ini sebenarnya tidak horizontal banget. Jadi memang di sini lebih tinggi. Ya, di sini lebih tinggi. Coba aja kamu beli baru lalu buka, ukur dengan seksama, jadi tidak benar-benar datar seperti ini. Kalau di mata kelihatannya datar. Nah, ini agak lebih tinggi karena ini karet. Nah, makanya membran baru kamu beli ini agak melengkung, jadi agak seperti ini sebenarnya. Nah, saya coba tekuk dulu. Nah, jadi ada nilai lengkungannya bos, tidak benar-benar rata. Nah, lengkungannya ini dari ujung sini sampai sini kayak bagaikan pedang itu, pengkelung itu kan. Bukan berarti rata. Nah, nanti taruh di sini jadi pas. Nah, maka ketemu nilai rapat di sini. Tidak ditekan sini ngambang. Karena memang bawaannya ini memang melengkung platnya dari sananya. Maka ini sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi, tapi kan karet. Ingat, karet memiliki nilai fleksibel di sini, sedangkan ini plat besi. Nah, nanti ini dipasang di sini, kayak gini, dibaut lah. Ini hanya 25%. Titik yang tidak akan terangkat. Jadi 3/4-nya adalah terangkat. Ketika ini kena tekanan, ujung ini ngangkat. Ketika gas tinggi, ngangkat sampai batasnya maksimum segini. Bahkan nilai lengkung-lengkungnya ada di sini. Nah, di sini kamu kepingin ini rapatnya maksimal diganjel sini. Ya, diganjel. Tak. Atau double plat. Teknik double plat adalah kamu punya lidah bekas, ini ditaruh di atasnya. Ya, taruh di atasnya, potong. Nah, potongannya ini mau berapa? 50 kah, 60 kah, 70 kah? Tujuannya agar memberi tekanan lebih kepada bagian membran ini. Itu ganjel versi saya. Kayak gini, misalnya dia ganjelnya segini misalnya.
Jadi nanti si pelat ini akan bergerak di sini nih, mentrip, tapi tidak mati karena dia adalah pelat juga gitu. Sehingga memungkinkan di bukaan berapa RPM-nya baru dia open banget gitu. Nggak diganjel sininya juga sih. Nah, kalau kamu itu menemukan membran, kemudian kamu pasang pelat. Nah, pelatnya kok dibalik kayak gini, nilai lengkungnya lambat hari ini akan kembali ke melengkung bawaannya. Nah, sejatinya coatingan ini melengkungnya kan begini ya, sudut lengkungnya kayak gini, Bos. Oke? Tapi karena ini dibalik, berarti kan ada proses pemaksaan titik lengkung. Nah, kayak gini. Lah, pelat ini didesain dan dirancang untuk selalu melengkung seperti ini. Ya, selalu melengkung seperti ini. Tapi ini karena dibalik posisinya, ditekuklah dia, ditahan nggak pakai lama atau pakai lama sehingga dia melengkung. Tapi dipakai nanti lambat hari dia akan kembali ke posisi normalnya seperti ini. Makanya tadi di sini ngangkat, di sini terjadi ngangkat ujungnya. Karena apa? Dia akan kembali ke posisi seharusnya. Nah, itu kan besi bonbon gitu. Besi mau ditekuk kanan, ditekuk kiri ya mau-mau aja. Kan begitu berpikirnya. Nah, disitulah barang-barang itu ada nilai originalitas ya. Kalau barang ori, Bos, misalnya, maka dikasih tanda ini agar kamu itu tidak kebalik. Dikasih tanda coatingan ini agar kamu kebalik mana titik lengkungnya. Karena ya gitu. Nah, apabila dibuka ternyata titik lengkungnya sudah berkurang, kita bantu. Ya, kita bantu kembalikan nilai lengkungannya. Kita bantu seperti ini. Pasang lagi. Nah, itu butuh waktu, enggak besok terus kembali. Selama nilai lengkungannya itu sesuai dengan desain daripada lidah membrannya. Nah, apabila desain ini dilawan paksa, waktu untuk kembali ke posisi semula itu lebih cepat. Karena apa? Sejatinya dia ini melengkungnya ke sini, tapi dibaliklah sama orangnya seperti ini. Jadi dipaksa ke sini. Nah, ketika kena tekanan aslinya harusnya kayak gini. Nah, harusnya kan seperti ini dia. Nah, masangnya kayak gini, tapi dipasang kayak gini, ditekuk ke sini. Akan lebih cepat kembali. Kayak gitu loh, Bos. Karena dia dilahirkan, didesain dan dirancang untuk memiliki nilai lengkungan di titik tertentu. Bukan kamu pikir ini pelat terus ditekuk ke kanan ke kiri. Mau, ya mau juga, mau, cuma beda. Kayak gitu loh, Bos. Seperti kamu biasaan pakai tangan kanan, ya biasa pakai tangan kanan, lalu disuruh kerja pakai tangan kiri, mau nggak? Mau, tapi ribet, capek, lu lelah, kesusahan, ya kan? Tapi ketika dia disuruh pakai tangan yang biasa pakai, ya desain lebih mudah, lebih bagus. Nah, sama plat juga kayak gitu. Maksudnya itu saya menteorikan untuk Anda lebih memahami tentang rancangan mekanisme spare part suku cadang itu ada nilai lengkung yang didesain. Jadi bukan bolak-balik seenak jidat, nggak bisa. Ya bisa, tapi dampaknya gitu loh. Dampaknya kan Anda yang merasakan. Paham ya? Hari yang mantap. Nah, untuk membuat dia itu kembali normal, kita akan mencoba memadu-madankan agent ya. Tahan seperti ini. Set. Mulai dari segini tekan, turunkan, tekan, turunkan, tekan. Turunkan lagi, tekan. Nih, kalau saya dulu diajari di guru saya kayak gitu. Tekan lagi, tekan. Nah, saya udah nggak pakai teori kayak gini ya. Tapi ini buat kalian yang baru belajar, mau nekuk lidah, jangan main pegang pakai tang tekuk, Bos. Pakai nih platnya, kamu taruh di sini, rasa merata, tahan, tahan beberapa saat. Ini logam, Bos. Logam, Bos, bukan perkutut kamu yang cukup dikasih gambar tete montok aja dia bangun sendiri. Ini mangga. Harus dikasih waktu, tahan, geser. Nah, kita bantu di sini, delap kayak gitu. Terus seberapa saat ada rumus. Nah, di saat kita seperti ini nih. Sekali lagi ini untuk pemula. Nih, satu kayak gini, tahan.
geser seperempatnya, tapi dua tangan dipegang kayak gini, set. Nah ini sebagai nilai ukurnya bos. Pasti diketawain nih sama orang-orang udah jago setting membran, tapi ya bodo amat lah, saya nggak ngajari orang jago. Nih set idak. Nah ketika kita tekan begini, kita punya jarak ukur. Gimana sih gambarnya? Gini deh biar mudeng bos. Teori kita kasih seperempat. Nah ini ya, kalau bisa ada lubangnya sebab sini ada pentilnya nih. Nah dengan seperempat kayak gini, itu kan ngambang besinya, tak kelihatan, tak, jadi terukur gitu loh ya. Nah nanti maju lagi setengahnya, tapi dipegang kuat-kuat dua sisi. Jangan saya ini kan contoh saya, tak. Nah paham fungsi dari pelatnya itu untuk memberikan kita batasan tekanannya. Jadi bukan asal main tekuk, nanti menggelungnya aneh, menggelungnya tidak merata gitu loh. Nah kayak gini, taruh di depan, tahan kayak gini, set. Itu berapa tekukannya Mas Bun? Batasnya ini kena lantainya itu udah tahan, geser lagi, namanya nguruti. Nah dia nguruti pelat namanya, maju lagi. Nah kan makin ketekuk-tekuk dia tuh, paham dah, tapi terukur gitu loh. Nah kayak gini ya, set tuh udah dapat nilai lengkungannya. Coba kamu beli baru pasti menggelung dia, nggak mungkin enggak. Ya udah aku, aduh malah kebalik lagi cara nengoknya tadi. Emang tadinya udah balik. Kadang-kadang kalau kita masih pemula, lihat ilmu kayak gini tuh perlu ya. Tapi giliran udah jago mah lihat kayak gini ketawa-ketawa aja. Ribet amat sih Bun. Tapi teori ini itu dasar. Jadi mau ditekuk pakai gaya kamu terserah lah, biar kelihatan keren atau gimana ya terserah. Tapi teori dasarnya gitu, ngurut membran namanya, ngurut plat. Nah itu saya ajarin sama kalian, dasarnya kayak gitu. Setelah jago mah feeling mainnya. Udah ngerti kan hasil tekukannya kayak berapa, kayak gitu, kamu tinggal oh ya ngerti karena udah jago gitu, keren aja kelihatannya, seletep kayak gini aja. Tapi di sini juga bukan tanpa ilmu, di sini tangan ini jalan nih, set. Namanya juga ngurut bang, anjay, set. Tapi hati-hati kalau lu belum ngerti, lu belum jago, jangan coba-coba kayak gini, ntar pelatnya bengkak gak karu-karuan. Pakai teknik ini aja kalau masih coba-coba gitu. Set. Paling ujung, lep. Nah, dah kayak gitu doang, bos. Iya, karena udah biasa. Jangan pernah menyepelekan, bos, barang ilmu. Kadang-kadang kita itu nyepelein sih, merasa udah tahu, pernah berhasil gitu. Ilmu itu jangan disepelein, mau berapapun ya, baiknya jangan nyepelein ilmu bos. Biar bagaimanapun kita dulu orang yang nggak tahu apa-apa, ya kan. Nah setelah pinter ngetawain para pemula nggak boleh bos, nggak boleh kayak gitu, tidak boleh begitu Ferguson. Ntar habis ini saya nanya keputusannya nih, kalau mau selesai hari ini ya percuma gawe lah, pistonnya masih seret, bubut lah. Pelat TB, astagfirullah. Aduh. Nah ini teman-teman, pelat ini juga hati-hati ya. Pelatnya orang jadi kayak pelatnya tidak jadi nilai lengkungannya.
Ora tertib latih. Oke. Nah, ini untuk setting plat ya, teman-teman. Jadi teori plat itu di sini kan harusnya cuma 30% maksimum. Ini mencapai 50%. Nah, kalau udah ditekuk-tekuk kayak gini, ini kan bakal ditekuk gini nih. Kita misalnya nih ngangkat ini ya. Nah, tuh open bos di sini. Karena di sini dikit banget. Ya kan, di sini tuh dikit banget gara-gara plat ini. Nah, ini nyetingnya masya Allah. Oh, udah kayak gini nih, tekuk kayak gini nih. Nah, nih di sini perhatikan. Nah, ini berat, disemprot berat. Kita buka, dibuka kayak gini, sini ngangkat. Otomatis ini lebih ngangkat. Tuh kan. Terus kalau udah kayak gini gimana nih? Plat kayak begini nih. Ya harus diakal-akali. Nantilah. Ini ngutak-ngutiknya lama. Saya belum ngasih keputusan sama Buring itu ownernya mau gimana. Nih. Terus ini pelatnya nih. Ini pelat KW. Ya kalau pelat ori saya nggak bakal kuat kayak gini bos. Nggak bakalan kuat saya. Ya. Ini mah amoh ini bos. Mak kelenteng. Tuh. Lemes dia. Tuh. Nah teman-teman ya. Ini plat ini kalau orisinil gak bakalan kuat kamu kayak begini. Kecuali lagi marah aja. Nah ini harus ditata lagi, disesuaikan lagi. Tapi kalau diangkat kayak gini open. Nah mau rapet seperti tadi posisi awal, tapi di sini 50% dia nginjeknya. Nah kalau 50% gini dorongnya aja nih, anjay. Tuh. Abot bos, berat kayak gini, berat. Ini mah rapet bos, rapet, dijamin rapet, tapi berat karena tekukannya mencapai 50%. Kerjaan lagi nih, otak-atik. Oke ya teman, kita diskusi dulu sama ownernya untuk masalah buring sih. Jadi buring kita nggak bisa nih nanganin di sini. Kita minta bantu sama temen untuk di honing ya. Jadi nggak di quarter guys. Kita pertahankan piston itu. Kemudian karbunya ntar puyur aja. Terus masalah membran ini nanti saya setting. Cuman di sini masalahnya ini sudah pernah ada upaya gitu. Ternyata upaya ngamplas meratakan ini gak dilakuin, jadi malah kayak gini. Tapi gampang. Cuma ribetnya itu nyari kesesuaian maksudnya sesuai harapan kan, gasnya enteng, terus nggak cepet open gitu kan. Apalagi ini motor mau buat kerja di daerah Purwokerto, Baturaden. Nah itu kan tanjakan tuh ya. Ini motor tanjakan, perform yang akan dominan dipakai gitu. Jadi kita kan setting untuk tenaga bawah, atasnya ya standar Erika gitu. Kalau bisa nanti, karena kondisi piston, kompresi sih gampang, kompresi masih bagus, kompresinya bisa bagus, bisa kan main ring tuh di sana. Coba dikasih longgar aja, jangan seseret ini gitu. Kan cukup di haning, bawa ke bubut, jangan di quarter. Nah, karena piston udah masuk, cuma seret berarti dihoning ulang. Nah, dihoning ulang, cuma ya resikonya nanti bawahnya longgar. Terus sama bagian blok karternya ini kan masuknya seret tuh. Nah itulah dibubut nanti biar rajin. Di amplas bisa tapi jelek, bubut puter biar masuk karena kita udah punya standar ukurnya. Nah, nanti untuk membran ini tadi sih kita kalau mau cepetan beli aja, imitasi nggak apa-apa, nggak harus ori. Beli yang 100 ribuan. Nah, itu dipasang oke, nggak pakai ribet lah, pasang jadi just jamin saya yang jamin. Kalaupun nanti kurang kan beli imitasi, saya setting dulu. Nah, kalau ini saya berarti ini diganjel bawah karena oh iya di amplas bekasnya gitu. Cuma amplasnya mungkin pakai media yang ini tekanan manualnya gini ngamplas
ngamplas media karet sama media aluminium dengan nilai tekanan yang sama. Yang habis duluan apanya guys? Saya tanya kalian nih. Ketika kalian mengamplas sebuah media aluminium sampingnya karet menjadi satu kesatuan. Lalu di media amplas secara manual kita gosok. Ya, di media kaca sekalipun itu yang habis duluan karetnya apa aluminiumnya? Menurut kalian apa yang habis duluan, aluminiumnya atau karetnya? Coba kita sharing. Ini mau saya antar ini ke Bobot, kan masih buka juga, tinggal ada waktu 1 jam. Gak mungkin mereka nggak ada kerjaan, jadi saya taruh sekarang, jadi besok pagi ditangani dulu gitu loh bos. Karena biasanya di tempat temen aku itu kalau jam segini dia tinggal menyelesaikan garapan yang masuk tadi gitu loh, yang udah dijanjiin hari ini jadi gitu kan. Nah saya datangnya udah sore ke temen, saya menghormati kayak gitu, nggak ada hak istimewa nggak. Buringnya berangkat ke Bubut, kayak buring kan baut membran, minta tolong dicopot, terus saya kereben, enak keseretan lah intinya kayak gitu. Yo, terus diameter cover bloknya kan sing belebu seret mau kan, nah kayak tolong dilusitik lah aja kapan kayak nukaton bekasi karo parkit eriking ada yang ngombok ngenek dewek entekan kop balik sisan mau dadi ngesuk anu ngelus tok iki lah arep gelem ya tunggu mau dadi balik ngesuk hari rakit kayaknya sih bisa lah anu nguning tok karo nyopot baut kan cos las wer wis rampung. Oh, tak rakit maning esok. Salah. Gini, yang akan habis dulu aluminium. Saya jelaskan teorinya. Nah, ini kalau karetnya kita turunkan, rusak malah. Jadi gini bos, ini adalah karet, ini adalah aluminium. Lalu kita menggunakan media amplas untuk nyari tingkat kerataannya. Nah kemudian kita gosok dia, manual. Saya tadi kan bilang manual. Karet di amplas itu lama bos habisnya, sebab karet memiliki fleksibilitas kayak gini. Jadi dia tidak menyerang keras si amplas itu kepada karet. Ya karet, karena karet itu memiliki fleksibilitas, sedangkan logam itu padat, tapi kan aluminium dia lebih rentan terhadap gesekan amplasnya. Serat. Ingat amplas beda dengan pisau cutting. Nah kalau karet di pisau itu bisa kena dulu, tapi logam di pisaunya yang rusak gitu. Jadi ketika kita melakukan gesekan-gesekan tadi, nah tuh udah kelihatan kan, ngambang tuh. Nah, jadi pantas tadi diganjel di sini. Ya pantas saja di sini diganjel untuk menyetarakan ketinggian karet dengan ini. Mungkin ini udah capek ya, diamplas lagi kok ngambang terus, ngambang terus, ganjel gitu. Tapi ya tetap nggak bisa maksimal karena tetap ada nilai floating. Terus dipaksa ini bos, pelatnya tadi dipaksa ditekan di angka 50% nih, tekukannya sampai menyiku seperti ini. Nah ini kan sudut siku pada pelat. Ini 50% tekukannya. Dan itu akan bikin opennya berat nih. Saya contohin ini. Ini bukaannya berat sekali ini bos. Nah ini segini udah mentok ini. Tuh berat. Nah karena nilai tekannya 50% di sini. Aturan segini. Jadi dia bisa ngangkat dari pinggang bagian belakang. Nah dari sini. Nah ini kan ngangkatnya cuma segini. Berat. Nah ini berat akan menyebabkan susah hidup. Ya susah hidup, pagi-pagi di engkol
karena bukanya berat sehingga dibantu cuk. Walaupun buka sedikit, banyak bensin masuk, menyala dia. Nah, ketika pelan ini tidak membuka, matilah dia. Ditambah lagi ini pistonnya seret ya, poros engkol berat nih ya, menerima hasil pembakaran, pelan dia turunnya, sehingga seharusnya dia mampu berputar 2 kali, mungkin hanya 1,5, dia udah nggak kuat pada RPM rendah, makanya mota mati mulu. Giliran digedein motornya, langsamnya terlalu tinggi gitu bos. Nah ya udah, tinggal diratain aja karetnya. Nah saya sampaikan di sini, karet yang dihajar ya itu akan mudah rontok, karena sejatinya karet ini itu didesain, dirancang memiliki ambang batas kekuatan ya, ambang batas kekuatan. Kalau ini dihajar lagi tebal kertas minyak, itu terbukalah jaringannya. Ibarat ban kayak gini bos, ibarat ban masih baru ya, itu lapisan terkuat akan taruh di luar. Ketika lapisan terkuatnya udah habis, pakai jalan gampang banget habis dia, kan kayak gitu. Karena didesainnya memang seperti itu. Sama dengan karet membran ini, dicetak, dipres. Nah bagian paling luar lah yang paling matang. Nah setelah lapisan ini kena, itu udah rapuh gitu loh. Saya kasih tahu. Kayak piston ini memiliki kekuatan yang bagus di sini ya. Ketika dia sudah terkupas seperti ini, nah ini kan namanya terkelupas, ini lapisannya udah terkelupas, ini gampang banget luka nanti. Sama kayak ini, nah ini ya udah terkelupas dia ya, nanti jadi gampang mengalami pemuaian, gampang mengalami gesekan deh kayak gitu bos. Jadi kalau ibarat piston yang pakai teflon ya, ada kan motor pistonnya pakai teflon kayak Karisma Supra 125 contohnya, itu kan ada lapisan teflonnya. Nah ketika teflon ini sudah habis, maka dia udah gampang tergores, gampang luka. Sama ini juga kayak gitu. Tuh seperti itu bos. Teorinya saya jelasin, dan hukum karet sama logam ketika tandingnya sama amplas ya. Di sini harus memahami nilai tekan amplasnya. Kan saya ngomong manual gitu loh, tidak mungkin cepat gitu loh bos. Namanya manual, lebih dominan tekanannya dibanding dengan gerakannya ya kan. Beda dengan bubut. Kalau bubut itu lebih cepat gerakannya, tapi tekanannya yang lebih ringan. Tapi kalau manual pasti nekennya sama gerakannya akan gede tekanannya dibanding gerakannya. Namanya juga tangan. Itu seperti itu ya bos. Nah, ini bisa diakal-akali, tapi untuk mendapatkan hasil yang sesuai itu nanti ada proses trial dan error. Trial dan error itu gimana? Kita ganjel lagi, kalau nggak diganjel lagi tekukannya ini kita rubah. Tekukannya taruh di 25%. Kalau ini kan tadi saya setting standar ya. Standarnya plat itu kayak gimana ya? Kayak gini. Cuma platnya nggak normal. Nah ini tekuk lagi. Sudah tadi deal-dealan sama yang punya, beli aja yang imitasi, ini simpen gitu biar cepet, terus enteng gitu loh, murah juga kok. Nah, terus nanti yang penting motor enteng, tenaga naik turun wus, karena ini gearnya kecil, dia kecil ini ya, nggak kecil banget sih, tapi biar enak nanjaknya. Baginya irit, tapi seiritnya RX ya. Terus jangan minta irit kayak Beat weh. Kalau mau irit kayak Beat mah beli ini businya Beat. Emang Eric King bisa pakai businya Beat Mas Bun? Ya maksud saya gini, kalau Eric King mau irit itu beli businya pakai businya Beat gitu. Ya beli businya sak motor-motornya, sak BBKB-nya, begitu maksud saya. Irit lah, dijamin itu irit gitu. Iritnya kayak Beat Mas Bun? Iya pasti. Oke, see, bye. Oke.
Oke, ini setelah melalui proses panjang kali lebar dan karbune rodo angel, di siang hari ini kami putuskan final ya. Dalam arti kita udah coba, ini standarnya RX. Kemudian saya coba dengan menurunkan 5 angka pakai 145, enggak juga, saya turunkan lagi 135. ini puyernya ya, dari 150 145, sekarang saya pakai 135. Jadi nggak tahu ya bos, ini karbunya ya, memang karbu itu kalau sudah lower kayak gini bos, jadi pakai puyer standar keborosen, aneh kan. Tapi kalau pakai puyer kecil ini bisa pas. Tapi saya pinjemin karbu normal, puyernya 150 normal. Jadi inilah masalah karbu yang kadang nggak ini ya. Oke, nah ini aku dari tadi nih utati motor iki neng karbu, tapi seru, menantang. Wong wingi wis beres ya, wis serak. Langsam. Cuma masalah kenyamanan lain aja. Pancal jreng langsam. Oke, dicoba. Jadi jalurnya irit banget bos. Zona sekolahan. Bos, remnya piye iki mantar. Nah, untuk santai kayak gini enak bos, orang berbet. Ini saya pakai berapa ini, 3 kah, 4, 5. Oh, gigi 5. Oke. Suara mesin lebih halus daripada sebelumnya, tapi nggak ganti ya. 1, 2. Ini gigi 2 nih. Nah, atasnya anjay. Oke ya, jadi untuk bawah, atas ini tarik lagi masih isi, cuma masalahnya apa, tengah. Nah ini saya sudah final ya, final dalam arti gini, ini kan karbu saya udah gonta ganti puyer,
macam-macam udah. Ini yang paling dipilih segini. Nah, ntar saya ceritain nanti deh. Ya bos, jadi belayerannya ini udah enak bos. Udah gus gitu. Pokoknya enak lah buat lari. Cuma tengahnya, kalau dari segi normal ini bagi saya tengahannya itu masih kurang. Padahal udah sebelayer ini ya. Sebelayer ini loh. Iya, tapi saya kan ngerti RX bos. Kalau orang awam mah udah enak banget itu. Iya, ini tengahnya kurang. Tapi misal nggak di ini ya nggak apa-apa juga. Itu kan kita ngomongin kesempurnaan rasa ya. Nah ini ntar saya coba lari tengah aja nih. Gak kerasa pasti. Tapi kalau penunggang RX pasti ngerti rasa. Gitu. Gak masalah. Udah, segini aja udah. Nah ini kita itu pakai puyur kecil ini bos, 135 puyernya. Standarnya berapa sih? 150. Tapi kalau tengahnya dilewati sekalian itu enggak. Maksudnya kalau jalan santai kayak gini, aduh suaraku kena angin. Udah power ini. Ya powernya bos. Powernya garapan segini doang gitu. Ini sekolahan. Buat harian, buat ngebut. Tapi kalau buat lari tanggung aja kayak kalau saya ya merasa kurang. Langsam males. Ini kalau makin panas suara makin halus ya. Kalau sebelumnya panas dikit suara kasar banget. Sekarang kebalikannya. Terus mesin setelan ini makin panas makin enak. Karena ini dilonggarin ya. Tapi kalau dingin kasar deh. Cek gambar. Dan ntar aku cerita lagi deh.
ini udah enak ini. Tapi kalau dingin ya, kalau posisi dingin itu ada berbetnya. Kenapa? Keborosan. Jadi ini karbunya masih keborosan, bos. Lah saya udah berusaha nih ya, dibikin settingan sedemikian rupa. Wah, udah berusaha nih dibikin settingan nih, gonta-ganti parkit, bongkar pasang berapa kali nih, pakai puyer 150 kemarin itu keborosan, ketahan dia. Saya turunin 145 ya, turun 5 angka masih kurang. Akhirnya langsung lompat 135, saya lompat 10 tuh. Lompat 10. Nah ini hasilnya kayak gini. Cuma tengahannya itu nggak kerasa sih, nggak bakal kerasa sih kalau pengguna mah. Nggak bakal kerasa pengguna asli. Kalau saya kan kerasa, saya paham standarnya gimana gitu. Tapi misal nih, misal ini dibandingin sama kemarin ya jauh, sama waktu baru datang jauh. Oke ya, jadi kayak gitu doang ini, bos. Saya nggak, kalau di mesin saya melonggarkan piston, terus di karbu saya setting tetap karbu, di membran saya ganti pakai membran KW-KW-an. Udah kayak gitu aja, Mas Kesit, pasangin lagi. Sudah selesai eriknya. Tapi sekali lagi, ini kalau dingin itu masih agak mau berebet ya. Langsam. Misalnya dipancal, kereng bunyi. Cuman kalau langsung ditarik itu dia terlalu basah. Lah kalau udah dipakai makin panas kan garing tuh. Makin garing gitu. Cuma kalau pagi-pagi pasti masih. Masalahnya apa sih itu, biar beres sekalian itu gimana sih? Karbu. Nah, karbunya katanya diservis. Nah, ini misteri yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Oke, dirakit semua ya. Sambil tak buat konten nih. Jadi karbunya gini, nggak usah mumet jadi bengkel itu. Ini motor, saya pakai karbu dia kan. Awal datang karbunya gede banget, bos. Nah saya standar ini 150. Itu setelah di setting sininya ya, buringannya kita setting. Nah ini nggak saya porting ya, buringnya nggak saya porting terkait masalah lubang bilas yang kurang tinggi 1,5 mili. Lubang knalpot standar, lubang transfer bener, cuma lubang bilasnya kurang naik dikit. Itu tidak saya porting karena ini buringnya buring tanam. Maksudnya buring OB ya. Terus ya kalau porting itu lumayan duitnya. Kayak gitu. Jadi udah kayak gitu aja, nggak apa-apa juga 1,5 mili gitu. Nah, kemudian membran. Kalau membran saya nyerah lah ngurusi membran bawaannya, dia udah ya bisa sih, tapi males. Ganti aja murah, pakai yang KW bisa. Ini saya pakai KW, membrannya KW. Karbunya saya belikan parkit 150, saya pasang. Motor ini tuh keborosan, bos. Ditarik itu ketahan gitu di tengahnya loh, dan akhirnya susah banget untuk dapat TOP-nya. Ini lah, karena saya sudah menggunakan puyer yang standar, puyer yang normal, orinya gitu, maksudnya ukuran sesuai orinya. Kok kayak gitu, saya nggak mau pusing, bos. Saya ada karbu RX original, saya pinjemin nih, pasang, langsung beres masalah.
langsung beres masalah, bos. Nah, di sini kita bisa mengetahui dong, berarti masalahnya di karbu, iya kan? Masalahnya di karburator. Jadi kita nggak mikir yang terlalu jauh lah. Wah ininya, wah ininya, wah ininya gitu. Ya begitu dipasang karbu baru original, ataupun bukan baru tapi original masih bener gitu. Saya kan ada RX tuh. Nah itu kan karbunya oke nih. Saya pinjem gitu loh buat mastiin gitu. Saya pinjem pasang sini. Blayer langsung. Enak banget ini. Anjay. Dicoba jalan. Ngacir bos, mantap gitu. Walaupun dengan buringan yang kurang naik 1,5 gitu kan. Nah di sini maka kami berfokus di karburator. Oke udah, nggak usah mikir membran, nggak usah mikir knalpot, nggak usah mikir buringan deh. Buktinya dipasangin karbuerik yang bener, maksudnya yang berbeda gitu, udah langsung enak tuh. Saya pun mulai dari pagi nih otak-atik pakai puyer sekian, tes lari gini, wah pakai 145 nggak bisa lari kayak tadi bos, ketahan. Terus businya hitam banget, masih keborosan nih. Saya turunin lagi pakai 135, masih belum, tengahnya itu masih ketahan. Ya, maksudnya belum maksimal bos. Kalau bagi ownernya mungkin udah cukup, belum maksimal nih. Akhirnya bongkar lagi apanya ini ya, apanya gitu. Puyer udah sampai 135 nih, udah kecil banget itu mah, udah kecil banget sung, tapi masih keborosan juga nih. Untuk pilot jetnya udah pakai 2, standarnya 3, udah diturunin jauh, enggak juga. Jarumnya kita turunin banget nih, klipnya itu taruh paling atas gitu, baru tuh. Jadi masalahnya masih di karbu bos. Nah ini udah habis saya settingnya. Maksudnya apa? Puyer udah di 135, jarum udah paling turun, itu masih keborosan. Bagaimana Anda bisa berpikirnya? Coba pikirin nih. Kok ada ya karbu bisa kayak gitu ya? Standarnya 150 nih, itu udah standar. Logika kecil, logika sederhana gitu kan. Diturunin kan jadi kurang bensin, tapi masih kurang juga nih gitu, masih keborosan juga ini. Nah itulah karbu bos. Saluran-saluran sudah saya bersihkan, kebocoran sudah saya amankan bos. Apa nih Jal? Pasti orang-orang ini akan logik berpikirnya, ya kan? Itu pasti masih ada yang nggak beres tuh, itu pasti masih ada yang ini nih, itu pasti masih ada yang ini nih. Nah tapi kalau kamu seorang bengkel itu pasti pernah menemukan masalah kayak gini. Kalau saya mau udah puluhan kali bos, nggak cuma RX, nggak cuma RX bos, Supra X100 pernah ada kasus kayak gitu. Di otak-atik enggak juga, di gini enggak juga. Sembuhnya gimana? Ganti karbu, udah sembuh. Nah itu saya udah puluhan bos. Nah teorinya ya, gimana itu saya sendiri aja bingung loh ngejelasinnya. Bener, saya bingung ngejelasinnya. Kok bisa ya? Logika teknik, lubang puyer dikecilin, semburan bensinnya kan mengecil. Nah kita menggunakan konversi banding 150 dengan 135. Lubang puyernya kan jauh tuh, jauh bos. Ya dari 3 turun ke 2,5, itu juga udah jauh. Kenapa masih keborosan? Ya
di karbu ini kenapa masih keborosan. Tapi begitu kita ambilin karbu ya yang bener, maksudnya dalam arti karbu motor lain saya pinjam, puyernya 150, diukur lubangnya sama dengan puyer yang sebelum saya ganti. Gede 150 itu sama gede. Terus dia pakai puyer berapa? 3 untuk pilotnya, 30 bahasanya, 3,0 ya kan. 150 pilot 30 dipasang pas, nggak keborosan. Weh, wesal keberi wesal. Pasti secara teori itu ada bensin yang bocor Mas Bun, dicari aja. Nah, teori mah begitu. Prakteknya dari mana bocornya? Masuk ke dalam mesin sendiri bensinnya gitu, nggak lewat puyer gitu. Dia dicas rapat. Aneh bos, karbu itu kayak gitu bos. Mumet lah mumet. Ini gambar kelihatan nggak sih? Tapi ini sih udah, ini sih udah. Cuma ya belum sempurna ya Mas. Jadi kalau kondisi dingin, misalnya dingin dia rada-rada ini. Kalau posisi baru bunyi pagi-pagi gitu atau habis parkir, dibancal gereng. Dibancal gereng. Tapi nanti kalau dibawa jalan langsung pengen ngebut gitu, langsung pengen gas gitu, itu akan ada berebetnya dulu di RPM tengah. Ingat ya, di tengahnya itu berebet. Tapi kalau sudah panas, ya udah panas mesinnya, nggak begitu terasa. Sip, udah kayak gitu aja. Ini udah dicek lampu-lampu lighting, udah jadi Mas. Makin panas makin enak itu motor.